Oke, selamat datang kembali di channel Wali English channel ya. Kita akan membahas berbagai macam materi berkaitan dengan TOEFL, dan untuk hari ini kita akan fokus pada pembahasan appositive and present participles. Ini salah satu skill ya yang perlu dikembangkan ya ketika kita ingin menghadapi tes TOEFL dengan mudah ya, karena ada soal-soal yang berkaitan dengan appositive dan juga present participle. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu be careful of appositive. Oke, sekarang kita coba perhatikan sini appositive. Appositive itu apa ya? Appositive ini adalah kata benda. Kata benda that comes before or after another noun, yang letaknya setelah atau sebelum kata benda yang lain, kemudian has the same meaning, memiliki makna yang sama. Jadi ini semacam informasi tambahan ya. Jadi appositif itu informasi tambahan terhadap kata benda yang lain. Biasanya kalau dalam kita menulis kalimat itu kita ingin menjelaskan subjeknya ya. Subjek itu kita ingin jelaskan lebih rinci dengan menambahi informasi-informasi lainnya. Ini ada contoh appositif ya. Di sini kita lihat the teacher Mr. Smith forgot to grade the test ya. Di situ ada appositif yaitu Mr. Smith ya. Mr. Smith ini menjelaskan the teacher. Oke, subjeknya kan the teacher itu ya. The teacher ini sebagai subjek. Kemudian kita ingin terangkan siapakah the teacher itu, yaitu Mr. Smith. Nah, Mr. Smith sama the teacher ini ya sama, ya kan? Nah, cuman di sini Mr. Smith berfungsi sebagai appositif atau memberikan informasi tambahan ya. The teacher Mr. Smith forgot to grade the test. Ya, kemudian ada contoh yang lain. Quick learner, Mary memorized all the irregular verb in 10 minutes. Quick learner ini sama ya, menjadi appositif, menjadi penjelas terhadap Mary. Bedanya apa? Kalau tadi ya, kalau tadi Mr. Smith itu berlaku atau berfungsi sebagai appositif, kali ini justru nama orang di sini Mary itu menjadi subjeknya, tapi appositifnya ada di depan subjek ya, yaitu pada frase quick learner. Quick learner ini menjadi appositif dari Mary, sehingga di situ ada perbedaan ya antara penulisan appositif yang di depan dan juga yang di belakang. Kalau appositif ada di depan di situ ya, itu tanda komanya cuma satu ya kan. Itu seperti contoh yang ini. A quick learner, koma, ya, Mary memorized all the irregular verbs in 10 minutes. Itu kan komanya ada di depan dan cuma satu saja. Beda kalau appositifnya ada di belakang ya. Itu ada dua, diapit oleh dua tanda koma. Oke. Kemudian ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa appositif ini biasanya memiliki koma around it ya, diapit oleh koma. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa appositif is not the subject of the sentence. Ya kan? The noun that the appositive describe is the subject. Jadi yang namanya appositif itu bukan subjek ya. Jadi yang menjadi subjek itu adalah kata benda yang dijelaskan oleh appositif itu. Itulah yang disebut dengan subjeknya. Kalau kita lihat contoh, misalkan di situ kan the teacher, ini kan subjeknya. Kemudian mendapat tambahan appositif Mr. Smith. Ya, jadi subjeknya itu pada the teacher ya, bukan Mr. Smith. Meskipun sama-sama orangnya, ya the teacher ya sama Mr. Smith ya sama ya the teacher itu kan. Tetapi di sini subjeknya ada pada the teacher karena itu diterangkan oleh appositif yaitu Mr. Smith. Begitu pula dengan yang berikutnya ya. Contoh yang berikutnya ada quick learner. Di sini quick learner kan menjadi appositif ya.
Kemudian koma, subjeknya apa? Mary. Mary memorize all the irregular verbs in 10 minutes. Jadi itu perbedaan ya antara apositif yang taruh di tengah sama apositif yang taruh di depan ya. Oke, kemudian kita coba lihat latihan. Ini ada contoh ya latihan atau contoh soalnya di sini. JOS ini kan berfungsi sebagai apa ini? Kalau JOS diapit oleh 2 koma, berarti ini adalah apositif. Karena apositif itu bukan subjek, maka soal ini membutuhkan subjek. Ya. Ingat, karena apositif bukan subjek, maka soal ini butuh subjek. Subjeknya kali ini apa? Yaitu my friend. My friend sebagai subjeknya. Coba kalau misalkan kita right now, Josh is attending the lecture. Kalau pakai right now, yang pilihannya harusnya tidak perlu ada tanda koma 2 ini yang mengapit Josh. Ya. Misalkan right now, Josh is attending the lecture. Itu sudah tidak usah ada tanda koma. Happily, ini adverb ya, adverb of manner. Ini bisa saja digunakan, cuma kan karena di sini ada tanda koma yang mengapit yang menunjukkan itu apositif, berarti ini tidak berlaku. Gitu ya. Jadi penjelasannya adalah yang pilihan yang tepat adalah yang D. My friend Josh is attending the lecture. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Contoh yang lain ya, contoh soal yang lain. Oke, di sini ada contoh. Bla bla bla. Sarah rarely miss her basketball shots. Ini seperti contoh yang 2 tadi ya. Jadi apositifnya ada di depan. Karena di sini sudah ada subjek Sarah di sini ya kan. Maka ini tentu membutuhkan apositif. Kira-kira apositif yang tepat mana? Yang A, an excellent basket player. Oke. Kemudian yang B, an excellent basket player is. Nah, ini yang tidak oke karena ada double subject, double verb nanti ya. Antara is dengan miss itu ya. Sarah is an excellent basketball player. Ini klausa bukan frase kata benda. Her excellent basketball play juga tidak ya. Ini apa namanya? Kurang tepat ya, karena apa? Her excellent basketball play itu bukanlah apa namanya ya, bukan sebuah apositif ya, bukan sebuah apositif, tetapi ini di situ ada play, ini kan artinya permainan ya, tetapi yang tidak menjelaskan Sarah. Memang ini frase betul ya, ini frase kata benda. Her excellent basketball play artinya permainan basketballnya ya, permainan basketballnya si Sarah ya, itu frase betul, non phrase, tapi itu kan tidak menjelaskan siapa itu Sarah. Nah, itu yang menjadi persoalan, sehingga kita yang maknanya kan tidak sama ya, antara Sarah dengan permainannya Sarah kan berbeda maknanya. Tetapi kalau yang pilihan yang A ini sudah tepat. Karena apa? An excellent basket player ini ya sama dengan Sarah. Sarah ya sama dengan an excellent basket player. Ingat ya tadi penjelasannya bahwa yang namanya apositif itu meskipun katanya berbeda ya, tetapi itu sama maknanya ya. Maknanya sama di situ. Oke ya, itu berarti jawabannya yang betul adalah yang A. Oke, kita lanjut berikutnya berkaitan dengan apa namanya, present participle. Tetapi sebelum kita menuju ke present participle, kita harus tahu dulu konsep dasarnya ya, yaitu berkaitan dengan main verbs. Main verbs itu kata kerja utama. Jadi setiap kalimat atau klausa itu kan mesti ada subjek, ada verb. Nah, verb itu verb utama yang dimaksud ya. Jadi harus ada verb utama atau main verb yang menyertai subjek itu. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, bahwa penjelasannya di sini main verbs itu bisa berbentuk macam-macam ya, sesuai dengan tensesnya. Misalkan tensesnya present, ya nanti akan bentuknya berbeda. Kemudian misalkan bentuk yang lain pasif atau aktif
forms ya, nanti juga akan berbeda main verbnya. Modal ya, tentu juga akan berbeda main verbnya. Jadi itu yang harus kita ketahui. Nah, ini ada contoh-contoh main verb dalam kalimat. Ya, yang di garis bawah ini adalah main verbnya. Ya, main verb yang di garis bawah ini. Contoh, the teacher grades test every day. Nah, grades di situ main verb. The teacher is grading test now. Ini simple, present continuous ya, atau present progressive. Is grading artinya sedang menilai. Maka is grading ini menjadi main verbnya. The teacher has graded 35 tests so far. Telah menilai 35 tes ya. Then the teacher has been grading, will be grading, must grade, have all been graded. Itu semua adalah contoh-contoh dari main verb. Artinya apa? Ya, verb yang memang berfungsi sebagai kata kerja itu sendiri, ya kan? Karena ada juga, ya nanti kita akan bahas yang disebut dengan present participle. Ya, present participle itu masih berkaitan dengan tadi ya, main verb gitu ya. Present participle ini adalah bentuk ing ya, atau bentuk progresif. Bentuk progresif ini kadang kan kita susah membedakan. Ini apakah bentuk ing ini sebagai main verb ataukah menduduki fungsi yang lain ya. Bisa saja bisa menduduki fungsi yang lain. Maka dari itu kita harus perhatikan. Kalau ya di sini, kalau menduduki fungsi sebagai main verb, ya contohnya yang the children are playing soccer, ya sudah, are playing itu adalah main verb, artinya sesuatu yang memang aksi ya yang dilakukan oleh si children itu. Kemudian the teacher was grading test, ya grading test itu ing bentuk ing, tapi itu fungsinya sebagai main verb. Kemudian the student have been sleeping, ya sama, itu juga masih berfungsi sebagai main verb atau kata kerja utama karena melengkapi subjek students ya. Tetapi ya ini ada penjelasan berikutnya bahwa present participle ya bentuk ing itu ternyata juga bisa menduduki fungsi yang lain, yaitu menjadi adjektif. Ya, kalau tidak ada to be-nya, tidak ada verb be-nya. Ya, jadi kalau tidak ada verb be-nya, itu dia berfungsi sebagai adjektif. Contohnya di sini ada the children playing soccer are noisy. Ya, main verb-nya ada di mana? Playing, bukan ya, bukan playing. Playing itu bukan main verb, tetapi itu adalah adjektif yang menjelaskan the children. Ya, jadi perlu diperhatikan bahwa karena tidak ada to be di depannya, maka di sini playing ini bukanlah verb tetapi adjektif. The children playing soccer are noisy. Justru main verbnya adalah pada kata are ya. Are itu menjadi main verbnya. Playing itu adjektif. The teacher grading tests in the office are tired. Ya, di situ grading bukan main verb tetapi adjektif. Main verbnya adalah are. Sleeping student artinya siswa yang tidur, sedang tidur. Are not learning anything. Nah, ini main verbnya ada kata apa? Are not learning. Kenapa learning ini menjadi main verb? Karena ada to be di situ ya. Are. To be are itu menandai bahwa learning ini adalah sebagai main verbnya, bukan sebagai adjektif. Jadi begitu, saya kira itu penjelasan saya berkaitan dengan apositif dan juga present participle. Terima kasih atas perhatiannya. Kita nantikan lagi pembahasan-pembahasan seputar structure and written expression for TOEFL. Semoga ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa.